Hai guys, terima kasih telah mengklik channel ini. Kami akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul I, Robot, dibintangi oleh artis Hollywood Will Smith sebagai Cooper dan Bridget Manohan sebagai Dr. Kelvin. Terima kasih telah mengklik channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk perkembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Setiap bangun pagi, Cooper sebelum berangkat ke kantor di kepolisian, dia melakukan aktivitas sedikit olahraga dan mandi. Setelah itu pun dia berjalan untuk ke rumah neneknya. Dia melihat keadaan banyak robot di sekitarnya. Seorang kawannya menghampirinya dan mengajak ngobrol. Setelah dia sampai ke rumah neneknya sudah siap menyiapkan kue pastel kegemarannya. Setelah keluar dari rumah neneknya, Cooper terkejut melihat sebuah robot berlari sambil membawa tas. Akhirnya dia pun mengejar dan berhasil menendangnya. Ternyata tas itu hanya berisi obat asma untuk majikannya. Cooper pun akhirnya pergi ke kantornya. Beberapa orang kawan menyindirnya. Ternyata kawannya itu setelah melihat kejadian bahwa Cooper berlari mengejar robot itu. Sebuah pesan masuk untuk Cooper. Telah terjadi pembunuhan atau bunuh diri di sebuah perusahaan robot terbesar di dunia, USSR. Dr. Lanning jatuh dari lantai atas, tewas. Cooper pun bergegas menuju lokasi itu. Dr. Lanning adalah orang dekatnya. Dia telah ditolongnya. Dia telah mengganti beberapa organ tubuhnya rusak dengan mesin. Dengan perasaan sedih, Cooper melihat Dr. Lanning tergeletak di lantai dengan kepala pecah. Akhirnya pun dia masuk ke perusahaan tersebut untuk menyelidikinya. Dan dia pun dapat bertemu dengan bos besar perusahaan itu, USSR, Mr. Robinson. Bos itu berkata bahwa dia akan membantu Cooper menyelidiki kasus ini. Ia ingin agar kasus ini cepat selesai. Cooper pun lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada bos itu, dan bos pun menjawabnya. Setelah selesai, bos itu mengatakan bahwa Cooper akan dibantu oleh salah satu pegawainya, yaitu Dr. Kelvin, untuk menyelidiki ruangan Dr. Lanning tersebut. Akhirnya mereka pun berkenalan, lalu berjalan. Dr. Kelvin mengenalkan dengan virtual interaktif kinetic intelligence, yaitu disebut Vicky. Dia adalah pusat komputer yang memprogram semua robot. Setelah berkenalan dengan Vicky, mereka pun menuju tempat Dr. Lanning dan menemukan beberapa robot di tempat itu. Vicky mengatakan bahwa tidak ada robot atau orang yang keluar ketika kejadian tersebut. Cooper berpendapat bahwa pembunuhnya masih ada di tempat ini dan tidak sempat kabur. Akhirnya, sebuah robot melenting, meloncat, dan berdiri di depannya. Robot itu merampas pistol Dr. Kelvin. Cooper mengejar dan menembak robot itu. Robot itu kabur dan berlari. Tapi untunglah Cooper telah melukai robot tersebut. Dr. Kelvin menjawab bahwa robot itu pasti akan mengobati dirinya di pusat perbaikan robot. Akhirnya mereka pun menaiki sebuah mobil futuristik. Dengan bantuan Dr. Kelvin, mereka menuju pabrik pembuatan robot. Setelah masuk ke dalam pabrik itu, Cooper terkejut. Ternyata di situ sudah ada ribuan robot berbaris tersusun rapi. Semuanya sama dengan robot yang dikejarnya. Tapi dengan beberapa tipuan, akhirnya Cooper dapat mengetahui dan mengejar robot tersebut. Tidak berapa lama robot itu pun akhirnya dapat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ini adalah sejarah pertama kali ada robot yang ditangkap polisi.
Setelah ada di dalam kantor, Cooper mengatakan kepada komandannya bahwa ia ingin menginterogasi robot itu. Tapi komandannya menjawab bahwa tidak ada interogasi untuk robot. Cooper menjawab dia hanya cukup waktu 5 menit saja. Dan akhirnya komandan pun menyetujui. Cooper menginterogasi robot tersebut mengapa dia telah membunuh Dr. Learning. Robot menjawab dia tidak membunuh. Robot yang bernama Sony itu menyangkalnya bahwa dia telah membunuh Dr. Learning. Aku sangat menghormati Dr. Learning dan tidak mungkin aku membunuhnya. Ketika Cooper sedang menginterogasi robot tersebut, datanglah serombongan pengacara, rupanya untuk membebaskan robot itu. Dengan kecewa, Cooper melihat robot itu terbebas dari tuntutannya. Dia pun akhirnya ke kafe untuk sekedar minum. Komandan menyusulnya. Komandannya mengatakan, lupakan sajalah kasus ini. Tidak ada robot yang membunuh manusia. Mungkin robot itu rusak atau kesalahan teknis. Cooper tidak menjawab. Dia pun pergi menuju rumah Dr. Learning untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan Dr. Learning. Mungkin dia dapat informasi di rumah itu. Dia tidak sadar ada yang mengincar, yaitu sebuah robot, untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja serangan terjadi, berawal dari depan rumahnya. Robot itu menyerang, mengobrak-abrik dari depan rumahnya, menghancurkan. Cooper berlari dan terus berlari sekuat tenaga, tapi robot itu terus mengejarnya. Akhirnya dia pun terlontar dan jatuh di sebuah kolam. Cooper datang ke rumah Dr. Kelvin. Dr. Kelvin terkejut melihat muka Cooper yang berdarah. Cooper mengatakan bahwa dia ada di rumah Dr. Learning dan diserang oleh sebuah robot yang menghancurkan rumahnya dan berusaha untuk membunuhnya. Dr. Kelvin menyangka tidak ada robot yang dapat membunuh manusia karena dilindungi oleh 3 hukum. Dr. Learning tidak mungkin menciptakan robot untuk membunuh manusia dan tidak akan memprogram berbuat hal yang demikian. Dr. Learning hanya ingin robot-robot dapat membantu pekerjaan manusia saja. Setelah keluar dari rumah Dr. Kelvin, Cooper menuju rumah neneknya. Ternyata neneknya punya sebuah robot. Katanya dapat menang lotre. Di tengah jalan, Cooper melihat pergantian robot lama dengan robot baru. Cooper menggelengkan kepalanya. Cooper memang sepertinya tidak menyukai robot tersebut. Di kantor, Dr. Kelvin sedang mendiagnosa robot yang pernah ditahan di kantor polisi. Robot itu ternyata bernama Sony. Diagnosa pun dilakukan oleh Dr. Kelvin kepada Sony. Di lain tempat, Cooper sedang mengendarai mobilnya dengan mode otomatis. Dengan mata terpejam sambil mendengarkan musik, Cooper tidak menyadari ada 2 buah kendaraan besar mendekatinya. Cooper terkejut dan baru sadar melihat dia sudah terkulung oleh kendaraan besar itu. Tampaklah puluhan robot berada di kendaraan itu. Beberapa robot meloncat menyerang mobilnya. Ada yang memukul kaca depan dan lainnya berusaha menghentikan mobilnya. Mobilnya pun berputar seperti baling-baling. Kendaraan pun menjadi oleng dan hampir tergelincir. Beberapa robot lainnya mulai menyerangnya. Cooper berusaha mempertahankan laju mobilnya dan akhirnya mobilnya menabrak trotoar dan terbalik. Sebuah robot menyerangnya dan berusaha membunuhnya. Cooper pun melawan.
Robot itu ternyata telah putus salah satu tangannya. Terjadilah perkelahian robot melawan Cooper, dan akhirnya robot itu pun kabur. Polisi akhirnya datang. Melihat mobil Cooper yang tidak berbentuk, disangkanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan bukan percobaan pembunuhan. Komandannya pun seakan tidak percaya akan cerita Cooper, dan memintanya untuk pulang dan beristirahat. Di lain tempat, Dr. Calvin masih mendiagnosa Sonny. Cooper pulang ke rumah untuk mengobati dirinya. Tidak lama, Dr. Calvin datang menemuinya karena mendengar tentang terjadinya kecelakaan pada diri Cooper. Dan dijawab, "Aku baik-baik saja." Dr. Calvin melihat-lihat rumah Cooper. Ternyata semua peralatan elektroniknya masih jadul, tidak seperti zaman sekarang yang serba modern dan cukup dengan hanya sentuhan dan suara saja, semuanya dapat dilakukan. Dan akhirnya mereka pun keluar rumah dan berjalan kaki menuju sebuah garasi milik Cooper. Cooper akan mengambil sebuah motornya agar mereka cepat sampai di perusahaan USSR. Cooper terkejut melihat Sonny ternyata ada di situ. Cooper masih mencurigai Sonny. Dr. Calvin mengatakan Dr. Lanning menciptakan Sonny berbeda dengan robot lainnya. Cooper bertanya, "Apa maumu, Sonny?" Sonny menjawab, dia ingin menggambar sebuah robot, yaitu tentang mimpinya. Mereka pun akhirnya menemui Mr. Robinson. Mr. Robinson mengatakan Cooper ada di sini di luar tugas kepolisian. Cooper mengatakan bahwa dia diserang oleh para robot. Mr. Robinson tidak percaya. Mungkin ada kesalahan 1-2 robot, tapi itu tidak harus menghancurkan semua robot, bahkan sampai menutup perusahaannya. Cooper keluar ruangan dengan diantar oleh para penjaga. Di kantornya, Cooper sedang mengamati sebuah jembatan yang telah digambarkan oleh Sonny ketika itu. Dengan motornya, Cooper menuju tempat berkumpulnya para robot versi lama. Di situ terdapat ratusan peti kontainer. Di tempat lain, Dr. Calvin sedang memeriksa Sonny untuk memasukkan suatu serum yang bernama nanite, dan akibatnya akan dapat menghapus memori Sonny. Sonny merasa sedih bahwa ingatannya akan dihapus. Mr. Robinson turut menyaksikan dari layar kaca. Di lain tempat, Cooper sedang memeriksa setiap kontainer dan menyaksikan para robot versi lama berkumpul dan tidak melakukan apa-apa. Ketika dia sedang memeriksa pesan dari Dr. Lanning, jika ada yang terlewat mungkin, tiba-tiba saja dari tempat kontainer-kontainer itu terdengar suara berisik. Ternyata sedang ada perkelahian antara robot baru dengan robot lama. Robot versi baru sangat mendominasi. Beberapa robot baru mengejar Cooper, dan dia pun berlari menuju motornya. Dia pun menelpon markas untuk minta bantuan. Dr. Calvin yang mau keluar pun dicegah oleh robot pengawalnya, dan Cooper berhasil menembak. Keduanya pun lalu menaiki motor melihat keadaan di kota yang sudah semrawut. Terjadi perkelahian antara manusia dengan robot di jalanan. Robot-robot menguasai jalanan, rakyat pun melakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Dengan gigih, masyarakat pun mengadakan perlawanan biarpun dengan senjata seadanya. Keadaan menjadi kacau balau tidak karuan. Pertempuran terjadi di mana-mana, di setiap sudut kota tersebut. Dr. Calvin dan Cooper menuju markas perusahaan USSR untuk mencari Mr. Robinson untuk mempertanggungjawabkan perusahaannya tentang penyerangan kepada masyarakat itu. Dan mereka pun bertemu Sonny yang tidak jadi dihapus memorinya, dan ketiganya
akhirnya bergerak menuju ruangan Mr. Robinson. Tidak lama mereka pun sampai dan sangat terkejut melihat Bos Robinson tergeletak di lantai. Lantas siapakah yang telah mencelakainya? Ternyata pelaku adalah Vicky. Vicky lah yang ternyata selama ini melakukan penyerangan atas diri Cooper selama ini. Dan dialah yang bertanggung jawab atas kematian Dr. Lanning. Belasan robot mengepung mereka. Terjadilah perkelahian dan tembakan. Dan mereka pun dapat lolos. Pekerjaan belum selesai. Mereka menuju pusat pemrograman Vicky dan akan menghancurkannya. Mereka menuju pusat pengendali di suatu ruangan dan akan mengambil suatu serum untuk dapat disuntikan ke dalam program Vicky tersebut. Pekerjaan yang cukup berat karena pasti akan dihalangi oleh para robot itu. Ratusan robot bergerak karena mendapat perintah dari Vicky. Mereka bergerak menaiki gedung yang tinggi tersebut, berusaha mencegah perbuatan 3 orang itu. Setelah Sony dapat mengambil serum yang bernama Nanite itu, ternyata robot sudah siap untuk menyerang mereka. Pertempuran pun terjadi. Robot itu pun berlari, meloncat, menerjang, memukul, semacam akrobat sirkus. Cooper, Dr. Calvin, dan Sony harus mempertahankan dari serangan mereka. Dan akhirnya Cooper dapat menyuntikkan serum tersebut pada Vicky. Dan pusat pemrograman Vicky pun dapat dihancur leburkan. Dan para robot pun akhirnya menjadi lumpuh karena pusatnya sudah mati.